Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selalu berbuat baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kali ini Sanderbach akan membahas tentang sesuatu yang sedikit unik, yaitu LC dan dunianya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang LC pasti sudah wow gitu ya. Dan bintang tamu yang kami hadirkan kali ini adalah yang ada di samping saya. Selamat sore Mbak Amanda. Selamat sore Mas Arya. Mbak Amanda mungkin bisa memperkenalkan diri dulu tentang Mbak Amanda. Saya Amanda. Pekerjaan sehari-hari saya Ladies Companion ya, LC. Ladies Companion atau LC. Nah, Mbak Amanda, ini kan banyak ya yang diomongin masyarakat tentang LC. Kita lebih baik nyebut LC karena lebih familiar, lebih dikenal lebih banyak orang. yang tahu. Yang mau saya tanyakan di pertama ini adalah, semoga Mbak Amanda tidak keberatan. Pertanyaan juga bagi kebanyakan masyarakat. Mereka ingin tahu, mungkin Mbak Amanda bisa mewakili meskipun nggak semua LC yang ada di Indonesia, itu bagaimana toh awal mula Mbak Amanda bisa menjadi seorang LC? Kalau dari saya pribadi awal mula tetap karena faktor ekonomi. Oh, faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Oke. Terus juga tawaran honor yang lebih besar daripada pekerjaan normal pada umumnya. Oh gitu. Iya. Jadi Mbak Amanda dari segi awal itu adalah faktor ekonomi. Iya, faktor ekonomi. Dan memilih hal ini karena penghasilannya memang lebih besar daripada bidang pekerjaan yang lain. Iya. Oke. Terus seputar yang keseharian dilakukan oleh LC yang ingin kita bahas. Kalau ini secara saya pribadi, Sanderbach, ingin menanyakan tentang busana, tutur kata, dan perilaku seorang LC saat bekerja. Ini mungkin ada tips dari Mbak Amanda untuk semua yang nonton video kita? Kalau dari busana, pasti kalau masa grooming harus good looking ya. Masa grooming? Ya, grooming ya, harus good looking. Good looking. Sebab kita di situ ditempatkan sebagai, ya kata-kata kasarnya penghibur lah ya. Penghibur, ya. Entertain ya memang dunianya. Ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat tamu itu nyaman. Kebayangnya sebab tamu yang datang kan laki-laki. Iya benar. Iya kan, laki-laki. Dan kita diwajibkan untuk berdandan cantik lah ya. Oh, oke. Cantik, mempesona, tutur kata yang lembut. Oh gitu. Memberi kenyamanan, ya kan? Terus perilaku seorang LC saat bekerja itu harus bagaimana, Mbak? Yang tips Mbak Amanda bisa berikan? Yang pasti nomor satu, care ya, sama tamu care. Terus sopan santun juga. Benar. Tutur katanya sopan santun. Berarti yang saya dapat masukan dari banyak orang itu banyak gak benernya ya. Ternyata LC itu memang harus menjaga etika, menjaga tata bicara. Seperti itu. Seperti itu. Wow, tuh kan. Kalau nggak nonton Sanderbach kali ini, nggak mungkin lah kita tahu bahwa LC itu ternyata ada seperti itunya, bahwa tutur bicara kita gimana, harus sopan kepada tamu, dan juga busana kita harus bagaimana supaya tamu itu merasa senang dengan didampingi oleh seorang LC. Begitu juga dengan LC itu harus bisa membuat nyaman para tamu. Bukan malah membebani, karena kebanyakan orang yang LC itu kebanyakan di karaokean ya. Iya. Itu mereka rata-rata kan ingin menghilangkan stres ya, untuk mencari hiburan ya. LC-nya atau tamunya? Tamunya. Tamunya, iya pasti. Makanya harus dibuat senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Biar stres mereka hilang. Dengan etika-etika yang ada. Iya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau tadi busana, tutur kata, dan perilaku seorang LC saat di dunia pekerjaannya, di ruang kerja atau di dunianya dia sedang bekerja, kali ini yang kita mau tanyakan adalah bagaimana keseharian seorang LC di lingkungan kehidupan masyarakat di luar kerja. Kalau di lingkungan
masyarakat yang tempat kita tinggal ya, pasti ada rasa segan sebab jam kita bekerja sudah bertentangan kan. Jam bekerja sudah bertentangan. Ya. Yang lainnya bekerja siang, kita bekerja malam. Sudah berbeda kan? Tetapi kembali lagi ke pembawaan LC itu sendiri. Bagaimana dia bisa menempatkan diri ke lingkungannya. Kalau saya pribadi, baik ke tetangga sih, tetangga kanan, kiri, selalu menyapa. Jadi seperti mereka tuh tidak merasa risih, oh ada LC di tengah lingkungan kita. Oh, berarti masyarakat atau tetangga kanan kiri pun juga baik terhadap Mbak Amanda Baik. ya. Selama kita bisa memposisikan diri ya. Iya, betul. Bener sih. Untuk semua yang nonton video Sender Batch kali ini, memang pekerjaan dunia LC di tempat karaoke itu memang normalitasnya malam sampai pagi, dimana menurut orang-orang kalau seorang wanita keluar malam itu sudah jelas konotasinya negatif, padahal mereka belum tahu bagaimana latar belakang dari si LC ini, apakah mereka bekerjanya untuk iseng atau justru mereka bekerja untuk sesuatu yang sangat-sangat penting. Jadi kita tidak boleh menjudgment untuk seorang LC itu negatif. Oke. Dan yang berikutnya Mbak Amanda, ini saya sering lihat di TV, juga di berita atau cerita teman-teman. Gimana tuh Mbak Amanda selama Mbak Amanda bekerja sebagai seorang LC? Tapi sebelumnya ngomong-ngomong, Mbak Amanda udah berapa tahun bekerja sebagai seorang LC? Sekitar 6 tahun. Oh, 6 tahun. Cukup lama. Jadi pertanyaan ini memang pas banget. Gimana cara Mbak Amanda menghadapi tamu atau customer? Kan tamu customer ini macam-macam ya? Macam-macam. Dari yang tamu yang baik dulu. Oh, yang baik dulu. Tamu kan ada yang baik, ada yang kurang baik. Ada yang baik, Bukan ada yang tidak baik ya, kurang baik. Kurang baik. Iya. Tamu yang baik ya tamu yang dia itu di situ mengorangkan orang, apa memanusiakan manusia. Dalam arti saya di tempat hiburan hanya ingin ditemani sekedar menyanyi, minum alkohol, ya kan, tanpa yang neko-neko. Ya, tanpa kurang ajar lah. Iya, benar-benar. Ya. Tapi kalau seperti itu kan kita mudah menghandle tamu yang seperti itu. Tamu yang baik. Baik, ya. Untuk tamu yang kurang baik, ya selagi kita masih bisa kita ajak bicara baik-baik, ya toh. Ya kita masih bisa stay di situ. Tapi kalau memang sudah melampaui batas karena kita ikut manajemen, kita boleh kok menolak dan tidak melayani tamu tersebut. Meninggalkan, iya. Oke, wah keren itu berarti. Nah ini yang kita nggak tahu, bahwa dikira bahwa seorang LC itu wajib kalau sudah dia menemani seorang tamu, apapun yang karakter tamu itu bawa masuk ke ruang itu, LC harus tetap stay. Padahal kali ini penjelasan dari Mbak Amanda bahwa LC boleh meninggalkan tamu jika tamu itu memang sudah melampaui batas. Nah ini yang kita benar-benar ada masukan baru dari Mbak Amanda. Terima kasih Mbak Amanda. Jadi masyarakat jadi lebih tahu tentang LC itu siapa dan bagaimana. Next, apa benar toh Mbak Amanda, untuk bekerja sebagai seorang LC itu harus menguasai banyak lagu? Iya. Iya. Wajib. Sebab tamu tidak hanya dari tamu lokal, kadang juga ada tamu yang dari luar negeri. Setidaknya walaupun kita tidak tahu bahasanya, adalah 1, 2, 3 lagu yang kita tahu. Berarti pasti ada jam-jam tertentu untuk LC di rumah itu mempelajari lagu, menghafal. Wow, seperti itu. Tuh kan, nggak mudah kan? Harus menguasai banyak sekali lagu, apalagi di karaoke itu ada ribuan lagu ya. Iya. Wow. Ini benar-benar saya sangat-sangat mendapatkan masukan yang berharga, dan saya bersyukur bisa berbagi untuk semua yang nonton video ini. Next, apakah seorang LC itu, Mbak Amanda, harus bersuara enak? Ini. Seharusnya. Kalau seandainya suaranya nggak enak, apakah itu mempengaruhi tamu terus gimana, atau mungkin nggak bisa diterima di perusahaan itu untuk kerja sebagai LC? Yang pasti memang suara kita utamakan, iya kan? Kita utamakan.
Tetapi kita lihat lagi, meskipun kurang bisa bernyanyi, tapi bisa servis tamu dengan baik, itu juga diutamakan juga di tempat hiburan malam. Oh, berarti untuk suara enak itu tidak 100% ya? Tidak 100% Mungkin diwajibkan. 70% suara harus enak, 30% yang penting bisa membuat tamu nyaman. Nyaman, iya. Oke. Tapi kalau Mbak Amanda masuk yang kategori 70% atau 30%? Ya yang 50% aja. Yang 50%. Dari apa yang kita obrolin barusan, saya agak belok dikit. Kalau lagu favorit Mbak Amanda apa yang paling disenengin kalau pas waktu kerja itu? Mungkin ada tamu yang secara tiba-tiba, Mbak tolong dong nyanyi buat aku. Wah, lagu apa Pak atau Mas atau Om atau Master? Apa saja yang penting Mbak nyanyi. Lagu apa yang Mbak Amanda paling suka? Lebih suka ke lagu pop dan Malaysia. Salah satunya yang paling favorit, satu lagu apa? Lagu Malaysia, Mencari Alasan. Refnya yang gimana? Coba nyanyiin Mbak. Supaya semua yang ada di video ini dengar sedikit suara Mbak Amanda. Satu kalimat aja, satu lagu yang Mbak Amanda hafal. Yang hafal aja. Kalau di karaoke kan ada teksnya ya. Iya. Kalau di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Jadi yang Mbak Amanda hafal. nggak ada lagu dia hafal, Pak. Oh, nggak ada lagu dia hafal. Semua harus baca teks. Baca teks. Oke. Berarti Mbak Amanda itu menguasai lagu dengan teks. Iya. Kalau secara langsung memang bukan penyanyi sih. Saya ya. bukan penyanyi panggung, Mbak. Beda, Beda. benar-benar. Sama, saya juga kalau penyanyi nggak hafal kalau nggak Iya. baca. Oke, next question adalah bagaimana dengan, ini mohon maaf sekali ya, Iya. orang tua dan keluarga Mbak Amanda atau LC-LC yang Mbak Amanda kenal, apakah orang tua Mbak Amanda, beliau-beliaunya ini, keluarga Mbak Amanda itu tahu Mbak Amanda bekerja sebagai LC atau tidak? Tidak. 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 Untuk orang tua tidak. Oh, Tapi untuk kakak beradik saya tahu. saudara. Iya. Kalau keluarga juga enggak ya, kayak paman atau tante, bule gitu Enggak. Tidak. Oh, berarti hanya adik, kakak yang saudara kandung tahu. Iya. Kalau boleh tahu Mbak, kenapa Mbak ke orang tua jangan sampai tahu atau keluarga? Sebab orang tua itu kan tetap punya anaknya yang bekerja yang baik-baik. Meskipun kita memberi penjelasan seperti apapun, namanya orang tua, lihat anaknya berada di tempat yang seperti itu, tetap kurang setuju. Lebih baik jaga hatinya orang tua saja. Iya, itu saya setuju. Iya. Jangan Jaga bikin hati mereka sedih, Iya. berpikir, wow, seperti itu. Nah, ini Mbak Amanda, sebelum ke kesimpulan, pertanyaan terakhir, apakah LC yang Mbak Amanda geluti ini, dunia LC, ini ada komunitasnya? Ada, pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Itu ada WhatsApp grup atau ada arisan antar LC seperti WhatsApp itu? ada, grup di Facebook pun ada. Ada. Iya. Jadi bisa menginformasikan untuk kalau tamu ini rese ini Iya, iya, bisa. Nah, jadi jangan sesekali dengan salah satu LC Anda itu berbuat sesuatu yang nggak benar, terus nggak menyesalinya, karena nanti dampaknya akan dari grup ini Anda langsung di blacklist. Gitu ya, Iya, Pak? Iya. pasti di-share itu. Pasti di-share. A1. A1. Nah, Mbak Amanda, tips untuk semua, ada dua ya tipsnya yang kami harapkan bisa Mbak Amanda berikan. Yang satu tips, saran, masukan untuk sesama LC, dan juga tips atau saran untuk para customer tempat-tempat karaoke yang mana sering menggunakan jasa LC. Untuk para customer dulu. Oh, customer dulu. Customer dulu. Tolong memanusiakan manusia, karena ladies itu bukan hanya disiapkan untuk memberi kesenangan semata, tapi kita juga mau dihargai di dalam tempat pekerjaan itu. Dan lagi untuk sesama saya ya, sesama pekerja ladies, lebih dibesarkan lagi sabarnya, pinter-pinter mengatur keuangannya, jangan mudah
tergiur cinta. Kan kebanyakan legend zaman sekarang kalau udah kena cinta goblok, Mas. Oh gitu. Iya. Udah diomongin customer, dia bilang cinta langsung. Iya, goblok langsung. Wow. Dan itu akan sangat merugikan ya. Sangat merugikan untuk Elsie. Karena si orang yang ngomong cinta tadi udah jelas-jelas kebanyakan. Iya. Nggak mungkin bener ya. Nggak mungkin bener. Kalau bener nggak mungkin datang ke tempat seperti itu. Oh. Untung saya nggak pernah ngomong cinta ya. Enggak, saya kalau ke karaokean cuma nyanyi. Ya cuma ngilangin stres karena capek kerja. Gitu ya Mbak Amanda. Iya. Oke, itu dari tips buat semua yang nonton video Sender Batch kali ini. Sangat-sangat berarti bahwa kita harus memanusiakan manusia. Elsie itu juga manusia. Mereka juga seorang wanita. Yang mana mereka adalah wanita-wanita yang juga punya hati yang tulus. Mereka juga punya cinta yang sesungguhnya. Bukan sekedar cinta di mulut, cinta gombal atau rayuan-rayuan yang omong kosong. Itu tips dari Mbak Amanda untuk semua teman-teman Elsie. Dan untuk semua customer, seperti awal tadi, bahwa Elsie itu juga manusia. Tolong manusiakan kami sebagai manusia. Sampai di sini Sender Batch akan pamit undur diri. Saya Arya Sender Batch bersama Amanda akan pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik selama kita bisa melakukan itu. Dan pesan kami satu aja. Subscribe jangan lupa, bunyikan lonceng, like, dan share ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian. Barangkali apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat buat kita semua. Once again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.